Hai guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita Reruntuhan Suci part yang ke-7. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung aja klik link di deskripsi video ini ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah sebelumnya Chu Feng sampai di kota Suntian, kali ini ia pun merasa sangat senang lantaran sebentar lagi ia akan bertemu dengan kedua orang tuanya. Setelah sampai di lantai 16, Chu Feng pun keluar dari lift dan langsung menuju ke rumah mereka. Di tengah perjalanan, Chu Feng pun berkata jika ia pasti akan melindungi kedua orang tuanya dengan kekuatan yang ia miliki. Namun ketika Chu Feng membuka pintu, ia sangat terkejut karena Lu Xiyun juga berada di sana. "Lu Xiyun, kenapa kau ada di sini?" ucap Chu Feng. "Ma, sekarang dunia sudah sangat kacau, jangan sembarangan mengizinkan orang asing masuk rumah," ibunya. Ibu Chu Feng pun berkata jika sebelumnya Lu Xiyun memberitahu jika ia adalah pacar Chu Feng. Jadi sang ibu pun langsung percaya dan mengizinkannya untuk masuk. Chu Feng pun semakin kesal lantaran sang ibu sangat mudah percaya dengan orang asing. Bahkan sang ayah yang saat itu berusaha mengingatkannya juga tidak didengarkan. "Aku sudah kenyang, terima kasih tante, masakanmu enak sekali," ucap Lu Xiyun dengan muka imutnya. Di sisi lain, sang ibu pun tiba-tiba bertanya mengenai kapan Chu Feng dan Lu Xiyun menikah. "Bukannya aku bilang jangan percaya," ucap Chu Feng. Tak berselang lama, telepon Lu Xiyun berdering dan ia pun pergi untuk menerimanya. Di saat yang sama, sang ayah pun mengajak Chu Feng untuk ikut dengannya. Di sana, sang ayah pun bertanya kepada Chu Feng mengenai hubungannya dengan Lu Xiyun. Tapi Chu Feng kembali menegaskan agar sang ayah tidak percaya dengan ucapan gadis kecil itu yang suka bercanda. Namun sang ayah pun kembali bertanya, gimana jika Lu Xiyun benar-benar suka kepada dirinya? Sang ayah menambahkan jika keadaan di kota saat ini sedang tidak baik-baik saja, mengingat keberadaan Grey Wolf King yang masih mengancam. Dan menurut yang ia dengar, anak itu bukanlah dari keluarga yang sembarangan. Jika suatu saat terjadi apa-apa, mereka yang merupakan orang biasa ini tidak mungkin bisa melindungi Lu Xiyun. Mendengar ucapan dari sang ayah, Chu Feng pun nampak sedih dan kembali mengingat kejadian-kejadian ketika Lu Xiyun terluka karena menolong dirinya. Meski begitu, Chu Feng rupanya tidak tahu cara agar Lu Xiyun pergi dari kehidupannya. Karena itu, sang ayah pun berencana untuk menjodohkan Chu Feng dengan orang lain. Menggunakan cara tersebut, kemungkinan Lu Xiyun akan meninggalkan Chu Feng dengan sendirinya. Karena tidak ingin membicarakan hal itu lebih jauh, Chu Feng pun mengajak sang ayah untuk kembali ke meja makan. Namun tanpa ia sadari, ternyata sang ayah tiba-tiba diculik oleh manusia serigala. Ketika Chu Feng sampai di ruang makan, ia nampak terkejut melihat jaket sang ibu yang tergeletak di lantai penuh dengan bercak darah. Setelah mengecek semua tempat, Chu Feng semakin cemas lantaran tidak menemukan keberadaan kedua orang tuanya dan juga Lu Xiyun. Di sisi lain, seorang manusia serigala nampak sedang mengincar nyawa Chu Feng. "Ox King, kau berkali-kali merusak rencana bagus kami para wild beast. Pembantaian kota Suntian kali ini melibatkan seluruh wild beast," ucap manusia serigala itu. Dengan lompatan yang sangat cepat, ia pun berniat menikam Chu Feng. "Tidak akan kami biarkan kau membuat kekacauan lagi. Ox King, mati kau." Mendengar namanya diketahui oleh orang lain, rupanya membuat Chu Feng sangat terkejut. "Yang tahu nama Ox King hanyalah Mu. Apakah mungkin sebelum ia mati, Mu telah memberitahukan identitasnya kepada para wild beast? Sepertinya Grey Wolf King benar-benar ingin membantai kota Suntian," ucap Chu Feng. "Kalau benar, kenapa? Lagi pula hal itu sekarang bukanlah rahasia lagi. Kau tahu, sebelum membantai kota, yang harus dibantai adalah kau terlebih dahulu," balas si manusia serigala itu. Chu Feng pun kembali bertanya, jika Grey Wolf King bermasalah dengan dirinya, mengapa mereka menculik orang tua Chu Feng? Si manusia serigala pun menjawab, jika ini semua adalah perintah langsung dari Grey Wolf King.
Mendengar ucapan tersebut rupanya membuat Chu Feng sangatlah kesal. Ia pun langsung menghajar si manusia serigala itu. Si manusia serigala tersebut nampak terlihat terkejut setelah mengetahui jika Chu Feng bisa menggunakan teknik milik mastermu. Aku belajar sedikit dari garis besarnya, cukup untuk melawanmu. Pakai jurus yang diajarkan si monster sapi, takutnya kau akan langsung mati, ucap Chu Feng. Di sana Chu Feng pun kembali bertanya mengenai keberadaan kedua orang tuanya. Namun bukannya langsung memberitahu Chu Feng, si manusia serigala itu masih berlagak sombong. Ia pun menggunakan teknik Spirit Power untuk membuat Chu Feng tidak bisa bergerak. Si manusia serigala pun menjelaskan dengan teknik itu, selain dapat membuat mereka masuk ke dalam tubuh manusia, mereka juga dapat membuat orang lain masuk ke dalam Spirit World. Melihat Chu Feng yang tidak berdaya, si manusia serigala itu pun berniat untuk segera menghabisinya. Tapi ternyata Chu Feng sama sekali tidak terpengaruh. Ia pun langsung membenturkan muka si manusia serigala ke lantai. Trik aneh macam apa ini? Aku tidak merasakan apapun. Rasanya kamu sudah mengeluarkan banyak tenaga untuk mengubah latar belakang tempat ini, tapi malah tidak ada efeknya untukku, ucap Chu Feng. Melihat keadaan Chu Feng yang baik-baik saja, ternyata membuat si manusia serigala nampak terkejut. Ia pun beranggapan jika Chu Feng saat ini tanpa sadar telah berevolusi dan jadi punya kekuatan spiritual yang kuat. Ketika tidak punya kesempatan lagi untuk menang, tiba-tiba keluar seekor jiwa monster serigala yang langsung melarikan diri. Chu Feng pun nampak sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika para monster serigala memiliki kekuatan semacam itu. Di sana Chu Feng pun berusaha mencari jejak dari barang-barang yang mungkin ditinggalkan oleh si monster serigala di tubuh manusia itu. Sementara itu di villa pinggiran kota, terlihat kedua orang tua Chu Feng nampak ketakutan karena dikelilingi oleh para manusia serigala ini. Bos, harus kita apakan orang tua Chu Feng ini? Ucapnya. Sang bos pun menyuruh para anak buahnya untuk menyiksa mereka agar Chu Feng terluka. Dan jika mereka beruntung, kesepakatan itu juga bisa dimaafkan. Sang ibu pun bertanya apa yang telah dilakukan anaknya kepada mereka. Salah seorang dari manusia serigala itu pun menginjak-injak tubuh kedua orang tua Chu Feng lantaran mereka tidak diizinkan untuk berbicara. Sang bos pun kemudian menggunakan teknik Spirit Power untuk memanipulasi pikiran ibu Chu Feng. Ia pun sangat histeris ketika melihat Chu Feng dibunuh dengan sangat keji. Sang ayah yang tak terima pun langsung memukul wajah bos manusia serigala itu. Karenanya si bos pun berniat untuk membalas perbuatan tersebut. Namun untungnya Chu Feng dengan segera muncul dan memukul wajah manusia serigala itu dengan sangat keras. Tentu saja kedatangan Chu Feng itu pun membuat semua manusia serigala ketakutan. Chu Feng terlihat menjadi semakin marah ketika mengetahui keadaan sang ibu yang terkena teknik Spirit Power. Melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Grey Wolf King, nampaknya membuat amarah Chu Feng tidak lagi bisa dibendung. Ia pun kemudian mengancam akan membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan Grey Wolf King selama ini. Di saat yang sama, bos dari para serigala itu pun mengajak anak buahnya untuk menggunakan teknik Spirit Power bersama-sama. Tarik Chu Feng masuk ke dalam Spirit World kita, cepat, ucap pemimpin mereka. Di sana akhirnya Chu Feng pun terperangkap di dalam jebakan para manusia serigala. Kau sudah dibawa masuk ke dalam Spirit World kami. Semua yang terjadi di dunia ini diatur oleh kami, ucap bos manusia serigala itu. Singkat aja, sang bos manusia serigala pun membanting tubuh Chu Feng dan memukulnya bertubi-tubi.
Namun tanpa ia sadari, ternyata tubuh Chu Feng menjadi semakin besar dan malah menyerangnya balik. Si bos manusia serigala itu pun nampak sangat terkejut. Ia tidak menyangka jika Chu Feng juga memiliki kekuatan spirit yang sangat kuat. Karena merasa tidak akan menang, si bos manusia serigala itu pun meninggalkan tubuh itu dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera melarikan diri. Akan tetapi Chu Feng pun terus mengejar mereka. Hingga saat setelah mereka sampai di tubuh aslinya, Chu Feng pun langsung membantai semua monster serigala itu. Di sana Chu Feng pun kembali bertanya kepada si monster serigala yang masih tersisa, mengapa mereka sampai menyerang keluarganya. Si monster serigala itu lalu berkata, jika Chu Feng tidak memiliki hak untuk menanyakan hal tersebut lantaran dirinya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Grey Wolf King. Sang monster serigala pun berkata jika ia sangat menunggu hari di mana Chu Feng akan dibinasakan oleh Grey Wolf King. Karena sangat marah, Chu Feng pun langsung membunuh si monster serigala sembari berkata jika ia suatu saat juga akan mengirim nyawa Grey Wolf King agar berkunjung ke kuburan para anak buahnya. Ketika sampai di tempat kedua orang tuanya, Chu Feng pun bertanya mengenai keberadaan Lu Xun. Namun kedua orang tua Chu Feng rupanya juga tidak mengetahui keberadaan Lu Xun. Aku pikir dia juga ditangkap bersama kalian. Apa penjahatnya ada dua? Pikir Chu Feng dengan muka cemasnya. Ketika malam tiba, terlihat Grey Wolf King dan para anak buahnya yang telah bersiap di dataran tinggi Guiyun dan siap untuk menyerang kota Suntian. Kejatuhan umat manusia adalah kebangkitan roh. Hari ini akhirnya datang juga, ucap Grey Wolf King. Di sisi lain, kita pun akhirnya mengetahui jika Lu Xun rupanya ditangkap oleh kakaknya sendiri. Namun tanpa White Tiger sadari, ternyata Lu Xun saat ini telah menghubungi Chu Feng. Kamu jangan berontak lagi, orang bernama Chu Feng itu tidak akan datang menemuimu lagi, ucap White Tiger. Di sana White Tiger pun menyuruh Lu Xun agar tidak berulah dan berada di rumah untuk sementara waktu. Namun Lu Xun masih saja ngeyel jika ia hanya ingin teman yang bisa menemaninya. White Tiger pun tidak bisa mengerti dengan apa yang dipikirkan adiknya itu, mengapa ia sama sekali tidak bisa menjadi gadis penurut. Tentara tidak bisa mengatasi keributan di luar sana, apa kamu tidak bisa menurut saja dan tinggal di rumah? Kenapa kamu tidak bisa menurut? Padahal White Beast saja lebih penurut dibandingkan kamu, ucap White Tiger. Akan tetapi si Loli itu tidak mau mendengarkan dan masih saja berteriak-teriak gak jelas. Tak berselang lama, Chu Feng akhirnya telah muncul dan membuat Lu Xun sangat senang. Namun kemunculan Chu Feng itu nampaknya membuat White Tiger tidak senang. Di saat yang sama, Lu Xun tiba-tiba mendekat kepada Chu Feng dan langsung menyandarkan kepalanya kepada laki-laki itu. Ketika White Tiger bertanya mengapa Lu Xun menyandarkan kepalanya kepada orang asing, gadis itu malah berkata jika Chu Feng adalah pacarnya. Sontak hal tersebut pun membuat White Tiger menjadi sangat marah dan berniat untuk menghajar Chu Feng. Namun setelah mendapatkan pesan dari tentara, kemarahan White Tiger tiba-tiba menghilang dan ia pun malah mengajak Chu Feng untuk meminum teh bersama. Rupanya isi pesan itu mengabarkan jika Grey Wolf King telah mencapai dataran tinggi Guiyun.
Sementara itu, di dalam pos komandan militer yang bertanggung jawab melindungi kota Suntian, di sana seorang staf militer pun menyampaikan situasi yang telah terjadi dan tujuan ia mengundang para pahlawan untuk datang dan membantu mereka. Ini berbeda dengan permainan pertempuran perburuan Wildfruit sebelumnya. Kali ini adalah sungguhan sebuah perang, tegas si staf tersebut. Diamond pun nampak pesimis dengan kemenangan mereka. Ia memperkirakan jika pertarungan kali ini akan sangat sulit mengingat lawan yang akan mereka hadapi berada di tahap cycle dan tidak mungkin membuat persiapan dalam waktu sesingkat ini. Salah seorang pahlawan lain bernama Lutong menyampaikan jika pasukan dari musuh berjumlah 7.000 wild beast, sedangkan pasukan mereka berjumlah 10.000 orang. Menurutnya jumlah itu tergolong masih kurang karena setidaknya mereka harus memiliki pasukan 5 kali lebih banyak dari pasukan musuh. Kendati demikian, staf militer mengatakan jika mereka tetap harus menang, bahkan jika harus menggunakan senjata nuklir sekalipun. Ia kembali menegaskan jika mereka pasrah dengan serangan yang dilakukan Grey Wolf King selama ini, maka semua wild beast akan benar-benar turun dan membantai semua umat manusia. Dalam misi kali ini, para petinggi telah memberikan izin kepada Lutong yang merupakan mutan terkuat untuk memimpin para pasukan dan menggunakan senjata nuklir. Namun para petinggi menekankan agar Lutong tidak menggunakan senjata nuklir lebih dari 3 kali. Lutong pun tidak habis pikir dengan ditunjuknya dirinya sebagai pemimpin, padahal selama bekerja untuk militer, dirinya tidak pernah mendengarkan perintah. Justru karena melihat Anda tidak pernah patuh, saya baru ingin memberikan otoritas kepada Anda, ucap staf militer itu. Grey Wolf King harus mati. Jika perlu, seluruh kota di daratan tinggi ini boleh dihancurkan bersama dengan monster itu, tegasnya. Di saat yang sama, terlihat Chu Feng bersama dengan Wat Tiger dan Lu Xiyun tengah mengadakan pesta teh. Di sana, Wat Tiger pun bertanya, apakah Chu Feng tidak ingin menggunakan kekuatan yang ia miliki untuk melindungi umat manusia. Namun Chu Feng berkata jika saat ini ia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya saja. Dengan pedenya, Chu Feng pun menebak pembicaraan itu mengarah pada Wat Tiger yang ingin merekrutnya menjadi anggota tim. Wat Tiger pun terlihat sangat kesal dengan kepercayaan diri Chu Feng, tapi ia mengatakan jika tujuan mereka soal melindungi keluarga sedikit ada pola kesamaan. Kendati demikian, Chu Feng masih tidak percaya lantaran ia menganggap tidak akan ada seorang kakak yang tega mengikat adiknya sendiri. Tak berselang lama, Lu Xiyun dan Chu Feng merasakan ngantuk akibat meminum teh itu. Setelah mereka berdua tertidur, Wat Tiger pun menyuruh anak buahnya untuk mengikat adiknya dan juga Chu Feng dan menunggunya sampai ia kembali. Akan tetapi, Chu Feng yang hanya berpura-pura tidur langsung menghajar anak buah Wat Tiger dan mengambil selulernya. Ia rupanya juga berniat untuk ikut dalam perburuan Grey Wolf King itu. Sementara itu, Grey Wolf King rupanya juga bisa merubah tubuhnya menjadi seperti manusia. Grey Wolf King beranggapan dengan tubuh yang lebih kecil itu bisa membantunya terhindar dari senjata nuklir. Sekarang aku hanya pada tahap cycle awal. Tunggu setelah aku mencapai level yang lebih tinggi, aku masih bisa berubah menjadi bentuk yang lebih sempurna lagi, ucapnya. Di sana Grey Wolf King pun menyuruh anak buahnya untuk mengendalikan beberapa orang agar mereka semua menyebarkannya kepada para manusia dan wild beast. Grey Wolf King pun memiliki misi untuk membuat manusia yang selalu berada di puncak rantai makanan menjadi budak bagi para wild beast. Singkat cerita, pembantaian sebuah kota pun benar-benar dilakukan oleh Grey Wolf King dan para anak buahnya. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Bahkan di sana terlihat seorang ayah yang dimanipulasi pikirannya oleh para serigala agar membantai keluarganya sendiri dan disiarkan kepada semua orang.
Semua manusia pun menjadi sangat ketakutan dan beranggapan jika ini merupakan akhir dari peradaban mereka. Di saat yang sama, Grey Wolf King pun berbicara di depan kamera kepada para Beast King untuk membantai setiap kota bersama-sama hingga mereka membasmi semua manusia yang ada di daratan Juizu. Di sisi lain, ia juga menyampaikan pesan kepada para manusia agar jangan pernah menyerahkan diri dan harus bertarung sampai manusia berakhir. Di tengah kepanikan mereka, Silverwing pun dan ketiga pahlawan yang lain pun muncul. Alhasil para manusia pun kembali bersemangat dan memberikan dukungan mereka. Di sana Qin Hyo pun mulai memberikan serangannya kepada Grey Wolf King. Namun rupanya serangan itu sama sekali tidak mempan di hadapan Raja para Serigala. Tak mau kalah, Silverwing pun juga menambahkan serangan kepada Grey Wolf King. Namun lagi-lagi Wolf King masih selamat dari serangan itu. Di saat yang sama, Iceborne dan Fire Spirit juga menunjukkan kekuatannya. Melihat kekuatan mereka, nampaknya semua orang jadi semakin optimis dengan kemenangan umat manusia. Akan tetapi Silverwing rupanya menyadari jika serangan semacam itu tidak mungkin bisa membunuh monster yang berada di tahap shackle. Kendati demikian, cedera akibat serangan tersebut harus bisa mereka manfaatkan untuk membuatnya semakin lemah. Di sisi lain, Master Lutong menyuruh mereka untuk tetap tenang dan fokus mengulur waktu setengah hari agar semua warga bisa dievakuasi. 5 menit lagi aku akan pergi dengan Tiger, tetapi tengah malam kita akan melancarkan serangan kedua, ucap Lutong. Karena itu, Lutong pun menyuruh mereka untuk santai dan tidak usah terburu-buru. Tak berselang lama, Grey Wolf King pun muncul tanpa mendapatkan cedera sedikit pun. Tentu saja hal tersebut membuat tim penyerang menjadi ketakutan. Tapi mereka semua tetap meyakinkan diri sembari menunggu bala bantuan datang. Dengan sekali gerakannya, Grey Wolf King pun langsung berhasil mematahkan tanduk Qin Hao. Melihat temannya dilukai, Iceborne pun tidak terima dan berniat untuk membalasnya. Di saat yang sama, Lutong pun menyuruh untuk kembali tenang. Namun serangan kecil itu nampaknya tidak bisa membuat Grey Wolf King terluka. Yang ada justru Iceborne yang jatuh ke dalam Spirit Power Grey Wolf King. Di sisi lain, Fire Spirit yang berusaha menolong temannya malah dibantai dengan sekali serangan. Silverwing pun tak tinggal diam. Ia lalu menyerang Grey Wolf King dengan kekuatan terkuatnya. Akan tetapi lagi-lagi serangan itu berhasil digagalkan Grey Wolf King dan alhasil Silverwing pun harus menerima akibat dari kegagalannya tersebut. Grey Wolf King pun amat terlihat bahagia dengan kemenangannya itu. Grey Wolf King lalu berkata jika pembantaian ini selesai, dataran itu akan menjadi milik para serigala dan ia akan membangun kerajaan di sana. Ketika Grey Wolf King ingin membunuh Silverwing, Qin Hao pun dengan segera berhasil membawa mereka pergi dari tempat itu. Melihat kejadian itu, Grey Wolf King pun sangat bahagia. Ia menganggap jika manusia sangatlah lemah, sampah pahlawan terkuat mereka terbirit-birit melarikan diri dari arena pertarungan. Ia pun kemudian menyusul para pahlawan itu dengan sangat cepat. Karenanya, Iceborne pun mengorbankan diri agar semua temannya bisa melarikan diri dari tempat itu. Dan tentu saja dengan kekuatan yang tidak seberapa itu, Iceborne pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Grey Wolf King. Setidaknya teman-temanku berhasil kabur. Mendengar ucapan tersebut, Grey Wolf King pun menjawab dengan berkata jika pengorbanan yang dilakukan Iceborne tidaklah heroik.
Ia sengaja melepaskan para pahlawan itu agar ada yang menyebarkan berita tentang seberapa kuat dirinya. Sementara itu di markas militer terlihat Mayor Jenderal Bai tengah dimarahi oleh para atasannya lantaran dianggap membiarkan Grey Wolf King membantai para warga sipil. Karena itu ia pun diperintahkan untuk mengirim serangan gelombang kedua. Akan tetapi Lutong malah menghentikannya. Lutong berkata kalau sebenarnya ia juga sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Namun sebagai komandan pasukan ia harus menentukan cara terbaik dalam situasi ini. Tak berselang lama White Tiger pun muncul dan mengajak mereka untuk melakukan serangan gelombang kedua. Namun Lutong berkata jika serangan gelombang kedua telah dibatalkan. Sontak hal itu pun membuat White Tiger sangatlah marah dengan keputusan yang diambil oleh Lutong. Lutong pun terus menjelaskan apa yang akan terjadi jika mereka terus memaksa menyerang tempat itu. Akan tetapi lantaran White Tiger tetap ngeyel, ia pun akhirnya menggunakan kekerasan. Sudah ku bilang tetap tenang, serangan begini saja tidak bisa kau hadapi. Kau bisa apa di sana? Ucap Lutong kepada White Tiger. Di saat yang sama, Chu Feng saat itu ternyata berada di kota yang tak jauh dari tempat Grey Wolf King melakukan pembantaian. Melihat semua orang yang terlihat ketakutan, Chu Feng pun berniat pergi untuk membalas perbuatan Grey Wolf King. Namun tiba-tiba si monster sapi menghubunginya dan menyuruh Chu Feng agar tidak menemui Grey Wolf King. Chu Feng pun berkata kalau ia tidak tahan melihat jeritan para manusia yang dibantai oleh Grey Wolf King. Si monster sapi lalu menjelaskan jika kekuatan Grey Wolf King saat ini 30 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Chu Feng. Kalau Chu Feng tetap memaksakan dirinya, mungkin hanya akan berakhir seperti yang lainnya. Terus apa yang bisa kulakukan? Cuma bisa menyaksikan pertumpahan darah di kota Suntian. Andai kampung halamanmu dijajah begini, memangnya kau sanggup mengabaikannya? Ucap Chu Feng dengan perasaan yang sangat sedih. Si monster sapi pun menyuruh Chu Feng agar berlatih, karena hanya orang kuatlah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari serangan ini. Ditambah lagi, menurutnya hanya Chu Feng lah yang dapat menerobos ke tahap Shackle dalam waktu singkat. Singkat cerita, setelah pembantaian ini terjadi, Grey Wolf King bersama para pasukannya terus membantai semua kota yang ada di daratan tersebut, hingga membuat semua orang ketakutan dan menyalahkan para pahlawan yang dianggap tidak becus menjaga keamanan kota. Di sisi lain, rute pembantaian Grey Wolf King rupanya sangatlah lancar. Ketika para pahlawan seperti Silverwing sedang terkapar di rumah sakit, para pasukan militer pun berusaha untuk menghalangi para monster serigala. Namun cara tersebut sama sekali tidak mempan untuk menghalangi pergerakan para monster serigala. Meskipun para Wild Beast King tidak ada yang bergerak, para Wild Beast biasa terlihat menyerang desa-desa kecil yang tidak ada penjagaan. Di saat yang sama, para korban yang masih selamat pun mengungsi di pos paramiliter untuk bersembunyi. Di sisi lain, murid Raja Kera terlihat sedang bertanya kepada sang guru apa yang akan ia lakukan setelah Grey Wolf King sampai di kota Suntian. Akan tetapi, Raja Kera berkata setelah membaca Alkitab yang ada di kuil itu, ia mulai mempelajari tentang manusia. Ia menganggap jika Grey Wolf King terlalu berlebihan dalam membantai mereka. Namun ketika sang murid bertanya apakah mereka akan menentang Grey Wolf King, sang Raja Kera hanya bisa terdiam. Di sisi lain, si kerbau hitam terlihat sedang menasehati si monster sapi agar ia tidak kembali ke kota Suntian. Lantaran sebelumnya ketika ia mencoba bernegosiasi dengan para Wild Beast King agar mereka mau melindungi manusia, semua Wild Beast King menolak. Si kerbau hitam pun beranggapan jika para manusia ingin selamat dari insiden ini, mereka harus menggunakan kekuatan sendiri. Sementara itu di tempat tinggal White Snake terlihat salah satu anak buahnya tengah melaporkan jika Grey Wolf King akan segera sampai di kota Suntian. Tapi White Snake sendiri ternyata tidak berniat untuk ikut bersama Grey Wolf King untuk menyerang umat manusia. White Snake berkata jika tujuan Grey Wolf King menyerang kota Suntian adalah untuk membangkitkan semangat dan menghilangkan ketakutan mereka.
Di sana, Snake King pun menyuruh anak buahnya itu untuk menyebarkan pesan kepada para Wild Beast King bahwa setelah Grey Wolf King meratakan kota Suntian, mereka akan bersama-sama membantai semua manusia yang ada di daratan Juzhou. Sementara itu, Grey Wolf King terlihat telah sampai di sebuah kota yang terlihat sangat sepi dan tidak berpenghuni. Rupanya saat itu, Lutong telah menyiapkan rencana untuk membunuh Grey Wolf King bersama dengan para pasukannya. Akankah Grey Wolf King akan tewas? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya ya. Dadah!